أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya atau pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang maha agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 125 dan 126. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, maktubun hawla al-arshi qabla an tukhlaqad dunya bi 4,000 amin. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Rawahu Dailami. Tertulis di sekitar Aras 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan, kalimat sebagai berikut. Sesungguhnya aku adalah pengampun bagi setiap orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, kemudian ia meminta petunjuk. Perintah tentang sedekah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nasi. Rawahu Imam Ahmad. Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat, sehingga
manusia menerima ketetapan masuk neraka atau surga. Sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qala Allahu yaumal qiyamati abdi rajautani falan ahqiraka haramtu jasadaka 'alan nari wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Rawahu Ibnu Lal. Tidak seorang hamba menyedekahkan sesuatu dengan tujuan keridhaan Allah kecuali Allah berkata di hari kiamat sebagai berikut, hai hambaku, engkau mengharap padaku atau keridhaanku dengan sedekahmu, maka hari ini aku tidak akan menghinakan kamu. Aku haramkan tubuhmu masuk neraka, dan sekarang masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Hadis riwayat Ibnu Lal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru, Drio Rejo Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk hammasatul Quran, yaitu bersemangat mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu bisa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 125. Untuk lebih memperkuat hati dan tekad kaum muslimin dalam menghadapi perang Uhud ini, Nabi mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibantu oleh Allah dengan 3.000 malaikat. Apabila mereka sabar dan tabah menghadapi segala bahaya dan bertakwa, Allah akan membantu mereka dengan 5.000 malaikat. Menurut riwayat Ad-Daha, bantuan dengan 5.000 malaikat ini adalah janji dari Allah yang dijanjikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jika kaum muslimin sabar dan bertakwa,
Ibnu Zaid meriwayatkan ketika kaum muslimin melihat banyaknya tentara kaum musyrikin dan lengkap persiapan mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, apakah dalam perang Uhud ini Allah tidak akan membantu kita sebagaimana Dia telah membantu kita dalam perang Badar? Maka turunlah ayat ini. Memang dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala telah membantu kaum muslimin dengan 1000 malaikat dalam firman-Nya, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Pada mulanya dalam perang Uhud ini pasukan kaum muslimin sudah dapat mengacau balaukan musuh sehingga banyak di antara kaum musyrik yang lari kocar-kacir meninggalkan harta benda mereka, dan mulailah tentara Islam tersebut mengambil harta benda itu sebagai ghanimah atau rampasan. Melihat keadaan ini, para pemanah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar tetap bertahan di tempatnya. Apapun yang terjadi, menyangka kaum musyrikin telah kalah, para pemanah pun meninggalkan tempat mereka dan turun untuk ikut mengambil harta ghanimah. Karena tempat itu telah tinggalkan pasukan pemanah, Khalid bin Walid, panglima musyrikin Quraisy waktu itu, dengan pasukan berkudanya naik ke tempat itu dan mendudukinya, lalu menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari belakang, sehingga terjadilah kekacauan dan kepanikan di kalangan kaum muslimin. Dalam keadaan kacau balau itu, kaum musyrikin mencoba hendak mendekati markas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, tetapi para sahabat dapat mempertahankannya walaupun Nabi sendiri mendapat luka di bagian muka, bibirnya serta giginya pecah. Akhirnya berkat kesetiaan mereka membela Nabi dan kegigihan mereka mempertahankan posisinya, mereka bersama Nabi naik kembali ke Bukit Uhud dengan selamat. Dengan demikian berakhirlah pertempuran dan pulanglah kaum musyrikin menuju Mekah dengan rasa kecewa karena tidak dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan pasukannya, walaupun mereka sendiri masih selamat dari kehancuran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat 126 dari surat Ali Imran, lanjutannya, apapun yang terjadi sebenarnya kemenangan itu hanyalah datang dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kaum muslimin benar-benar mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan benar-benar percaya dan yakin akan mendapatkan kemenangan, dan tetap bersifat sabar dan takwa dengan penuh tawakal, tentulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada mereka.
Tetapi pada perang Uhud tidak terdapat kebulatan tekad dan tidak terdapat kepatuhan kepada perintah kecuali pada permulaan pertempuran. Hal ini terbukti dengan timbulnya keraguan-raguan dalam hati dua golongan kaum muslimin dan turunnya pasukan pemanah yang diperintahkan agar tidak meninggalkan tempat mereka. Inilah sebabnya mengapa kaum muslimin sangat terpukul dalam perang Uhud. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita kaji dapat menjadikan pelajaran yang berharga kepada kita semuanya. Marilah kita mengingat sejarah perjuangan Islam dan juga marilah kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan ini. Marilah segala perbuatan-perbuatan yang baik kita tiru, kita amalkan, kita ikuti, dan segala perbuatan-perbuatan yang buruk marilah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dan juga para santri-santri baca Al-Quran di bumi ini, mereka semuanya menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia dan mudah-mudahan mereka mendapatkan prestasi yang tinggi, yaitu selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga sahabat-sahabat sekolah kami, dan juga para pecinta Al-Quran di bumi, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semuanya, dan juga para guru-guru yang ada di bumi ini yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kusuma bangsa kami yang telah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.